semuanya, selamat datang di podcast kami kali ini. Senang banget nih rasanya bisa berbagi pengetahuan dan cerita yang penuh manfaat nih sama teman-teman semua. Seperti yang kalian lihat, di kesempatan kali ini aku nggak sendirian nih. Udah hadir 2 narasumber spesial yang bakal nemenin kita ngobrol santai, tapi insya Allah bermanfaat. Yang pertama ada aku Safira Rahmania dan aku Kaila Dwi Hoyrunisa. Kita bertiga akan bahas sesuatu yang sering banget kita dengar tapi mungkin jarang kita pikir secara dalam, yaitu tentang takut kepada Allah. Apakah takut itu berarti harus merasa gentar atau justru menjadi dorongan agar kita makin dekat dengannya? Yuk kita kupas sama-sama di video kali ini. Kalau gitu kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya. Menurut kalian sendiri tuh apa sih yang kalian ketahui tentang takut kepada Allah? Kalau menurut aku ya, takut kepada Allah itu berarti kita takut akan kekuasaannya. Karena Allah itu adalah Tuhan kita. Ya, Tuhan bagi seluruh umat muslim. Ya, kita sepatutnya takut dengan Dia karena Dia yang telah menciptakan kita, menciptakan dunia ini, dan kita takut atas kekuasaannya, atas ya keadilannya, ya karena Dia adalah Tuhan kita. Intinya sih gitu. Sumpah keren banget. Kalau menurut Kayla? Jadi jelas nih, yang menurut saya kenapa kita harus takut kepada Tuhan, karena satu, Dia yang ciptain kita. Terus juga apa ya? Dia yang buat takdir kita juga gitu. Ya. Selebihnya sih Dia telah menciptakan kita, Dia yang telah memberikan kita kehidupan, Iya, benar. Dia yang telah memberikan rezeki ke kita, semuanya apapun itu sebenarnya adalah dari Allah. Iya, benar banget. Betul banget ya nggak sih? Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita sebagai manusia itu perlu takut kepada Allah? Apa alasannya? Ya yang paling utama karena Dia yang telah menciptakan kita, karena Dia Tuhan kita. Kalau kita nggak takut sama Allah, berarti kita menentang Dia. Oh iya benar banget sih. Gitu. Kita tuh takut sama Allah biar Kita kita kayak ngelakuin hal baik gitu masih. ya benar. ya biar kita terhindar kita takut sama Allah tuh biar kita dijauhi dari larangannya gitu, hal-hal jauhi dari yang maksiat gitu nggak sih? Kalau itu kan juga pernah tuh ya, Iya nggak apa-apa. Kalau gue kan lihat di akhir TikTok juga tuh kan kayak orang luar negeri kayak ngeraguin kekuasaan Tuhan. Oh, ateis gitu ya? Iya, ateis. Nah, tapi dia kayak ngejelekin Tuhan. Tuhan boleh ikut tapi di bagasi. Wow. Nah, itu terus waktu di perjalanan mereka tuh kecelakaan dan kekuasaan Allah benar-benar ada di bagasinya itu utuh tapi di depannya hancur logo-logo. Jadi jangan remehin aja kekuasaan Tuhan, apalagi itu takdir juga ya, takdir. Azab nggak sih? Iya, bisa jadi Kualat. Ya. Kadang ada yang mikir kalau takut sama Allah itu berarti hidupnya harus selalu tegang dan nggak boleh bahagia. Nah, menurut kalian nih, apakah rasa takut kepada Allah itu berarti kita nggak boleh merasa gembira atau pasrah kepadanya? Enggak juga sih. Karena dalam kehidupan itu kita memang sepatutnya takut kepada Allah. Kita itu pasrah itu misalkan kita sedang ada ujian sekolah, kita minta doa sama Allah, ya pasrahkan semua hasilnya kepada Allah. Jadi kita yang melaksanakan usahanya, kita yang belajar dan hasilnya itu sisanya kepada Allah. Pasrah kepada Allah itu tentang hasil dari perbuatan yang kita lakuin gitu. Berarti bukan pasrah semuanya ya? Iya. Terus juga kalau bahagia itu ya kita pasti diberikan kebahagiaan sama Allah. Kayak saya dari sih pertemanan yang eksklusif itu kan juga termasuk pemberian dari Tuhan. Iya, diberikan teman yang teman-teman yang asik. Terus apalagi sih kayak misalnya juga liburan juga itu kan termasuk pemberian dari Tuhan juga, dari Allah. Juga sama misalkan keluarga. Kalau ada hal gembira dari keluarga itu masuk dari Allah juga sih. Iya.
Ya semua Pokoknya yang ada inti, ya inti dari takdir, mulai dari takdir, kebahagiaan, kasih sayang juga itu sebenarnya dari Tuhan. ujian juga termasuk. Iya sih. Oke, jadi kita udah tahu makna dan alasannya. Tapi kan teori aja nggak cukup ya. Iya. Kira-kira gimana cara kita menerapkan rasa takut kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara berbuat baik, enggak itu juga sholat. Iya, Karena benar. sholat itu wajib. Rutinin sholat wajib, tapi ini untuk cowok ya, untuk cowok muslim. Kan kalau cewek pastinya ada halangannya. Iya, benar. Jadi, tapi kalau sebisa mungkin kalau sedang tidak halangan, cewek juga Harus wajib diwajibkan sholat. Sholat, doa, juga mengaji. Iya benar. Karena sholat itu, kalau kita sholat, kita bakal diberi ketenangan hati dan juga pikiran sama Allah. Gimana kalau misalkan kita lagi stres tentang jalan kehidupan besok nih, besok gimana? Aku panik banget, aku takut banget, aku takut, overthinking. Nah, setelah sholat itu kita bakal tenang banget pikiran kita. Oh iya, benar-benar. Tapi kalau selain itu juga kan kalau misalnya nangis, terus kita tiba-tiba tidur padahal kagak ngantuk, apalagi kalau misalnya pagi, itu sebenarnya dikasih ketenangan juga dari Allah. Wah, keren banget nih jawabannya. Sebagai penutup, aku mau nanya satu hal lagi, boleh nggak? Boleh. Apa aja sih manfaat dan tujuan dari rasa takut kepada Allah itu sendiri? Manfaatnya ya kan kita dapat ketenangan, itu kan termasuk manfaat. Nah, kalau tujuannya itu agar kita berasa dekat aja nggak sih? Iya, betul banget. Kita tuh harus dekat sama Allah, biar kita tuh diberi kemudahan juga. Selain kemudahan kita juga diberi apa ya, petunjuk. Petunjuk dari solusi masalah Iya, yang kita benar. jalani. Terus gak cuma itu sih, diberikan petunjuk, kemudahan juga. Kadang mungkin misalkan kadang ada ya orang dimana kehidupannya tuh sulit terus. Nah, di saat dia tuh udah bisa rajin sholat, rajin ngaji, rajin doa, tapi dia diberikan ujian terus. Sampai tiba pada akhirnya, dia dimana dikejutkan dengan sebuah keajaiban dari Allah. Oh iya. Ya, diberikan kebahagiaan dimana derajat dia diangkat. Itu Sedihnya itu dihapus. termasuk manfaat atau mungkin ya termasuk manfaat juga. Ya sih itu, kita harus yakin kepada Allah, yakin atas semua takdir yang diberikan oleh Allah. Kita harus ikhlas dalam ikhlas menerima apapun yang diberikan oleh Allah, termasuk ujian juga, gak sih? Bersabar juga termasuk. Iya, bersabar. Masya Allah, seru banget obrolan kita hari ini. Benar sekali. Dari mulai memahami apa itu takut kepada Allah, Manfaat dan tujuan Dari takut kepada Allah. kenapa kita takut kepadanya, sampai gimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Semoga apa yang kita udah bahas bareng-bareng ini bisa menjadi pengingat dan motivasi. Terima kasih banyak untuk Safira. dan terima kasih untuk Kayla yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kalian. Makasih banyak ya udah ngundang kita di sini. Iya, sama-sama. Pertanyaan kamu tuh Pertanyaan bikin tegang Iya. tapi ternyata kagak gitu. Iya. Oke. Dan tentu aja terima kasih kita ucapkan untuk teman-teman yang udah ngedengerin obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus jaga hati, jaga iman, dan semoga kita semua semakin dekat kepada Allah. Sekian dari aku, Salsabila Imani Fatihah. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.